warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Musyafaura, berasal dari SMA Negeri 21 Surabaya. Saya akan membawakan naskah monolog dengan judul Seragam Serpian dan Sebuah Mimpi. Selamat menyaksikan. Aku tidak tahu apa lagi yang harus aku lakukan. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku perjuangkan. Katanya aku harus pintar, harus kuat, harus bisa jadi contoh. Tapi siapa yang peduli aku? Mereka hanya bilang, "Rala, kamu harus ranking ya, demi masa depan. Rala, kamu juga harus kuat. Kamu kan kakaknya." Iya, aku kakaknya. Aku kakaknya. Kakak yang harus jaga adiknya kayak Kak Demang. Kakak yang harus dapat nilai tinggi di sekolahnya. Kakak yang harus mengurus semua pekerjaan rumah, nyuci baju, nyuci piring, nyapu, ngepel, semua. Tapi bukan berarti aku bisa jadi orang dewasa terus-terusan. Aku masih 17 tahun loh. 17. Sesekali aku juga pengen manja. Aku pengen dipeluk. Jadi tanya, "Rala, kamu capek gak? Sekolah masa depan ya? Masa depan siapa sih? Aku? Atau masa depan anak-anak di luar sana yang bisa membeli rokok belajar seharga motor itu?" Sekolah masa depan lucu ya, katanya hebat banget, pakai teknologi canggih, AI, VR, guru hologram, dan juga ruang kelas yang digital. Tapi nggak ada yang ngasih tahu tuh kalau gigimu mati, kamu tetap bisa paham rumus fisika. Nggak ada yang ngasih tahu juga kalau orangmu udah tua, orang tuamu udah meninggal, dan ayahmu pergi tanpa alasan, sekolah tetap bisa jalan. Ibu, Rala kangen sama ibu. Waktu ibu sakit, Rala gak masuk sekolah seminggu. Ibuku marah, guruku juga marah. Tapi lalu ibu bilang, "Nak, nilai bisa dikejar, tapi hati yang kosong susah diisi." Aku ingat waktu kelas 5 SD dulu. Aku gak pernah paham tentang matematika. Aku nangis. Aku merasa bodoh banget. Waktu itu, ibuku pulang kerja. Ibu capek. Tapi ibu masih sempat duduk sama aku di bawah buat ngajarin aku matematika. Pakai biskuit. Rala bodoh. Rala gak bisa. Ibu. Waktu aku menangis,
ibuku datang dengan membawa sepiring biskuit. Rala, sudah, jangan menangis. Rala coba lihat ini. Kalau satu biskuit dibagi jadi dua, Rala dapat berapa? Dapat setengah, Bu. Lalu, nah, itu namanya pecahan. Pecahan memang gak selalu rumit. Kadang memang soal berbagi. Seperti ini. Rala hebat sekali. Rala pintar. Terima kasih, Ibu. Rala suka sekali belajar sama Ibu. Ibu nemenin Rala terus kan? Selalu, sayang. Selama Rala semangat, Ibu gak akan biarin Rala belajar sendirian. Bu, lihatlah. Lihatlah Rala kecil itu. Ia sudah tumbuh menjadi wanita yang tangguh. Sejak ibu meninggal dan ayah pergi tanpa kabar, aku yang harus berdiri di depan, menjadi kakak sekaligus orang tua bagi adik-adikku. Semua beban ini aku pikul sendirian. Rala hebat kan, Bu? Wow, aplikasi apa ini? Katanya bisa meningkatkan nilai-nilai. Syaratnya pun juga gak susah loh. Wah, aku harus coba ini. Wah, ini nih, ini yang aku cari-cari. Aplikasi ini benar-benar membantuku. Kalau gini caranya, nilai-nilaiku bisa tinggi dan aku pasti bakal jadi orang sukses. Ibu, lihat ini, Ibu, anakku akan sukses. Aku tahu, aku harus terus berjuang. Aku harus terus sukses demi Ibu. Tunggu. Kenapa? Aku curiga. Setiap malam, aplikasi ini nyuruh aku untuk merekam semua aktivitasku. Dan juga saat aku mengerjakan tugas. Lama-lama, aku semakin gak bisa belajar tanpa aplikasi ini. Dan seakan-akan dia tahu semuanya tentang aku. Aku juga pernah bermimpi loh kalau aplikasi ini bisa berbicara. Aneh kan? Hah? Apa ini? Apa-apaan ini? Aplikasi ini bukan hanya untuk meningkatkan nilai-nilai, tapi juga untuk eksperimen psikologi. Jadi selama ini, kenapa jadi seperti ini? Kenapa aku ditipu oleh aplikasi? Kenapa? Kalau gini caranya, privasiku dilanggar dong. Ibu, kalau Ibu masih ada, Ibu gak akan biarin Rala dibentuk jadi alat teknologi. Ibu pasti bakal bilang, Nak, belajar itu untuk hidup, bukan untuk dikontrol oleh robot. Tapi Bu, Rala juga pengen sukses. Rala pengen sukses seperti anak yang lain. Jadi nggak
berkorban dari ekspektasi